Sayang, saya dapat. Anak Perjanjian Syaiton. Kisah kali ini bercerita tentang Linda, gadis yang menginginkan keturunan setelah lama menikah. Zaidi sang suami mengajak Linda untuk pergi ke rumah pusaka warisan arwah ayahnya. Selama beberapa hari tinggal di rumah itu, Linda mulai mengalami hal-hal mengerikan. Ia seperti terkena santau dan berbagai hal yang tak masuk akal. Teror mengerikan terus berlanjut hingga akhirnya terkuak apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut ceritanya. Dimulai dari mimpi buruk Linda di mana ia tengah melahirkan seorang anak. Dibantu dengan dukun bayi dan beberapa tetangga, Linda bersikeras untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya. Setiap kali ia mengejan, jendela selalu terbuka dan angin bertiup kencang. Setiap jendela kembali ditutup, angin terus bertiup hingga pada akhirnya Linda mengejan dengan kencang. Suasana berubah menjadi sunyi di mana kini Linda tinggal seorang diri. Linda kebingungan dengan apa yang terjadi dan kemana perginya semua orang. Antara salah dua kakinya, terlihat makhluk mengerikan tengah memakan bayinya yang baru saja keluar dari dalam perut. Mimpi mengerikan itu membuat Linda terbangun dari tidurnya di mana ia tengah berada di dalam mobil bersama Zaidi. Kala itu, Zaidi mengajak istrinya untuk pindah rumah dan tinggal di kampung rumah pusaka warisan sang ayah. Zaidi menanyakan apakah Linda baik-baik saja. Linda yang terkejut setelah bangun tidur mengatakan jika dirinya oke dan hanya bermimpi buruk. Zaidi bergegas mengajak masuk ke dalam rumah karena mereka sudah sampai tujuan. Zaidi menemui Pak Man, orang yang selama ini mengurus rumah orang tuanya selama 5 tahun terakhir. Pak Man bergegas menyambut Zaidi dan memberikan kunci rumah. Zaidi berterima kasih karena telah menjaga rumah pusaka peninggalan ayahnya. Pak Man sendiri cukup terkejut dengan kepulangan Zaidi yang tiba-tiba setelah lama pergi merantau. Zaidi tak bisa menjelaskan secara detail alasannya pindah ke kampung. Yang jelas, ia sangat berterima kasih dan akan menghubungi Pak Man kembali jika membutuhkan sesuatu. Setelah Pak Man pamit pulang, Zaidi kembali mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah yang sudah bersih. Ketika Linda turun dari mobil, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Seperti seolah ada sesuatu yang mengamatinya. Linda yang masuk ke dalam dan mengamati interior dari rumah Zaidi, tiba-tiba melihat anak kecil berbaju merah melintas di depannya. Hal itu membuat Linda ketakutan. Mendengar teriakan dari istrinya, Zaidi bergegas melihat Linda yang masih berada di ruang tamu. Ia menanyakan apa yang terjadi, namun Linda tak bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Malam harinya, Zaidi meminta maaf pada Linda karena mereka pindah ke kampung. Menurutnya, itu adalah keputusan yang bagus untuk mereka berdua. Linda sendiri tak masalah dan ia hanya masih kepikiran jika ibu dari Zaidi pasti akan menuduh menghasut anaknya untuk pindah ke tempat lain. Zaidi menenangkan istrinya dan memberitahu jika apa yang akan terjadi pada ibunya biarlah menjadi urusannya. Yang terpenting kini, Linda hidup bahagia dan tidak tertekan dengan orang tuanya. Sebelum tidur, Linda menyempatkan berendam air panas untuk menenangkan pikiran. Ia mulai merasakan hal yang tak beres hingga tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Linda bergegas menyelesaikan berendam dan mencari keberadaan Zaidi. Sayang, Ia masuk ke dalam kamar di mana kursi dan meja bergerak sendiri. Ternyata Zaidi mengejutkan Linda hingga membuat gadis itu kesal. Pagi harinya, Zaidi yang merupakan guru bersiap untuk berangkat bekerja. Ia memberi pesan pada Linda jika perlu apa-apa untuk meminta bantuan dari Pak Man. Setelah berpamitan, Zaidi berangkat mengajar di hari pertama tempat dulu ia pernah bersekolah. Assalamualaikum. Kala itu, Zaidi disapa oleh Pak Leman, ketua kampung. Leman terkejut mendengar berita Zaidi yang pulang ke kampung dan memilih bekerja di sana, padahal di Kuala Lumpur lebih banyak peluang pekerjaan.
Zaidi memberitahu jika apa yang dilakukannya adalah menjalankan petuah dari ayahnya dulu yang berharap Zaidi bisa mengabdi di kampung halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala sekolah pun bergegas membawa Zaidi masuk ke dalam kelas dan memperkenalkannya pada murid. Sementara itu di dalam rumah, Linda mendatangi Pak Man dan memberikan air minum. Gadis itu menanyakan sudah berapa lama Pak Man bekerja di rumah itu. Linda ingin mengetahui asal-usul dari rumah Zaidi karena ia merasakan ada hal-hal gaib mulai mengintai. Pak Man tak mau menjawab dan bergegas pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Linda pun tak mempermasalahkan hal itu. Dari luar gerbang rumah, terlihat perempuan memandanginya dengan tatapan serius. Ia mencoba mengucap salam, namun Linda tak mendapatkan balasan. Assalamualaikum. Tak mau berpikir yang aneh-aneh, Linda masuk ke dalam rumah dan menyalakan radio agar suasana tidak terasa sunyi. Linda teringat hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Kala itu, Zaidi yang hendak pergi ke kampung dihadang oleh ibunya yang menolak anaknya untuk kembali ke rumah lama. Sang ibu langsung menyalahkan jika kepindahan dari Zaidi pasti karena hasutan Linda. Ia juga terkejut ketika anaknya mengatakan akan tinggal di rumah neneknya yang sudah diwariskan padanya. Sang ibu mengetahui jika ada sejarah menyeramkan yang terjadi di rumah tersebut. Zaidi pun mencoba menjelaskan jika itu adalah cerita lama dan menurut perkataan ayahnya sosok gaib yang menghuni rumah di sana sudah hilang. Ia bersikeras jika apa yang dilakukannya adalah untuk mencari suasana baru agar hidup lebih bergairah. Sang ibu yang mendengar hal itu justru memberitahu pada anaknya daripada Zaidi mencari suasana baru, lebih baik Zaidi mencari istri baru. Linda yang berada di sana membawakan minuman merasa sangat sakit hati mendengar penuturan dari mertuanya. Ia tak habis pikir sang ibu mertua bisa berbicara seperti itu. Radio yang tiba-tiba rusak membuyarkan lamunan dari Linda. Gadis itu mendekat ke radio untuk mengecek apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul suara anak kecil dari radio tersebut. Linda juga melihat ada dua bocil sedang bermain di lantai belakangnya. Hingga tak disangka, lemari jatuh menimpa dua bocil itu. Mama, tolong saya, Mama. Linda berteriak kencang meminta tolong pada Pak Man. Pria tua itu bergegas datang dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Linda hanya terlihat duduk di lantai dan tak terjadi apa-apa. Malam harinya, Zaidi merasa penat setelah bekerja seharian. Linda menyambut suaminya dengan senyuman. Ia penasaran dengan rumah yang kini ditempati dan kenapa Zaidi tak pernah bercerita tentang arwah neneknya. Linda sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di dalam rumah itu. Zaidi menolak untuk menceritakan saat itu dan akan memberitahukannya lain kali. Malam harinya, Zaidi yang asik di ruang tengah mendapati gangguan di mana lampu mati secara tiba-tiba. Dari kursi sebelah terlihat ada nenek tua yang duduk di sana. Zaidi yang ketakutan bergegas menyalakan lampu kembali, namun tak terlihat ada apapun di sana. Sementara itu, Linda terbangun dan mendapati ada bayi di sampingnya. Ia mengambil bayi itu dan meminta Zaidi untuk bergegas datang. Tiba-tiba, bayi itu berubah menjadi jerangkong mengerikan dan kini membuat Linda berteriak ketakutan. Dengan terbata-bata, Linda memberitahu jika tadi ia melihat ada bayi di sana dan kemudian menghilang. Tadi ada dekat sini. Siang harinya, Zaidi pergi menemui Lekman, tetua kampung. Ia bercerita jika dirinya melihat sosok makhluk mengerikan. Tak hanya dirinya saja, namun istrinya juga mengalami hal yang sama. Zaidi mencoba bertanya apakah yang ia alami ada kaitannya dengan saka peliharaan neneknya dulu. Lekman hanya bisa menjelaskan jika rumah itu sudah 5 tahun tidak berpenghuni dan sudah pasti ada sosok yang menumpang. Selain itu, arwah dari nenek Zaidi dulunya merupakan pengamal ilmu dan pemelihara saka. Jadi menurutnya wajar jika kini rumah peninggalan itu menjadi berhantu. Zaidi kebingungan karena saka dan benda gaib warisan nenek sudah dibuang namun kini kembali muncul. Lekman menebak jika mungkin masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ia mengingatkan Zaidi tentang bagaimana arwah neneknya dulu meninggal. Kala itu, nenek sekarat dan ia kesulitan untuk mati. Ibu dan ayah Zaidi hanya bisa berdoa berharap semua baik-baik saja sehingga nenek bisa meninggal dengan tenang.
Ibu sempat ketakutan melihat nenek yang sekarat dan sulit untuk mati. Ketika malam semakin larut, Pak Ustadz datang dan membawa nenek keluar rumah. Ia melakukan sesuatu dan membuang saka peliharaan dari nenek. Hingga akhirnya nenek itu pun bisa meninggal dengan tenang. Zaidi yang melamun coba disadarkan oleh Leman. Pria tua itu mencoba memberitahu jika benda-benda gaib memang tak terlihat dan akan terus ada. Ia mempertanyakan kenapa Zaidi tidak mengadakan syukuran ketika masuk pertama kali ke dalam rumah itu. Leman menyarankan Zaidi untuk melakukan selamatan agar terhindar dari makhluk gaib yang mengganggu. Dari kejauhan, Ustadz Aznan mengamati perbincangan dari Leman dan Zaidi. Zaidi yang penasaran mempertanyakan siapa pria yang mengamati mereka dari kapal yang ada. Leman dengan nada ketus memberitahu jika pria itu adalah pria yang seharusnya Zaidi jauhi. Leman menyebut Ustadz Aznan sebagai penipu karena membuka pengobatan Islami namun tak ada hasil. Leman memberitahukan jika hal itulah yang membuat Ustadz Aznan diusir dari kampung dan tinggal di pulau seberang. Ketika Zaidi menanyakan apa yang terjadi, Leman tak mau mengatakan dan justru pergi meninggalkan Zaidi sendirian di sana. Ustadz Aznan pergi sembari memperhatikan Zaidi yang duduk termenung dengan masalah yang sedang dihadapi. Sementara itu Linda masih bersih-bersih di dalam rumah. Ia melihat Aznan dari jendela. Aznan yang tengah pulang kala itu berhenti di depan pagar dengan membawa ayam yang sudah mati. Linda yang merasa aneh pun mencoba mengalihkan pandangan dan kembali masuk ke dalam. Ia mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Ketika dilihat, shower tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Linda mematikan shower itu dan bergegas untuk pergi. Namun suara mengerikan terdengar dan muncul tulisan di kaca yang berbunyi. Terdengar suara bayi menangis dan ketika dilihat, Linda melihat ada bayi di sana. Kejadian mengerikan itu membuat Linda berlari ketakutan. Sosok mengerikan itu terus berteriak jika bayi itu adalah miliknya. Linda yang ketakutan berlari keluar dari rumah hingga membuatnya jatuh pingsan di teras. Paman yang melihat Linda terjatuh bergegas menolong dan menelpon Zaidi agar segera pulang karena Linda jatuh pingsan. Asman masih berada di balik pagar dan mengamati semua yang terjadi. Zaidi bergegas pulang dan membawa istrinya pergi ke klinik. Dokter memberitahu jika Linda dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Linda hanya pingsan sehingga ada luka kecil di kepalanya akibat terjatuh. Zaidi keheranan karena ia baru mengetahui jika istrinya tengah hamil. Dokter memberitahu jika Linda sudah mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan. Zaidi sangat senang mengetahui jika istrinya tengah mengandung. Linda sendiri justru kembali teringat pada mertuanya yang kala itu memintanya agar mengizinkan Zaidi menikah lagi. Ia menginginkan anak namun Linda tak bisa memberikannya. Ia menuduh Linda mandul karena tak bisa memberi keturunan. Linda yang kesal meminta untuk mengecek kesehatan anaknya karena siapa tahu Zaidilah yang sebenarnya mandul. Sang ibu mertua tentu membela anaknya hingga membuat Linda sakit hati dan tak mau menganggap ibu mertuanya lagi. Lagipun Mama bukan dah suka Zaidi. Ceraikan Linda. Lamunan Linda dibuyarkan Zaidi yang sedang menyetir menuju ke arah jalan pulang. Ia meminta istrinya untuk istirahat sesampainya di rumah dan jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Selamatan pun dilakukan Zaidi di rumahnya dengan mengundang ustadz dan warga sekitar. Zaidi terlihat sangat bahagia dengan apa yang terjadi. Hingga tak berselang lama kehamilan memasuki usia 5 bulan. Semua barang-barang sudah mulai dibeli Zaidi untuk mempersiapkan kelahiran si jabang bayi. Hingga di suatu malam, Zaidi berniat membawakan mangga muda yang ia dapat dari pasar. Dalam video call itu, Linda melihat ada penampakan nenek-nenek di bangku belakang mobilnya. Linda yang terkejut mempertanyakan siapa yang ada di bangku belakang mobil Zaidi. Listrik kamar Linda pun mulai berkedip menandakan ada gangguan makhluk gaib. Zaidi menoleh ke belakang hingga tiba-tiba semua kejadian mengerikan itu ternyata hanya mimpi. Linda terbangun namun ia kembali melihat sosok nenek yang menggendong bayi tertawa dari balik jendela. Tak berselang lama sosok itu menghilang dan Linda melihat jendela yang terbuka namun tak ada apapun di sana. Zaidi yang terbangun menanyakan apa yang terjadi.
Linda mencoba menenangkan diri dan tak memberitahu pada suaminya tentang apa yang dilihatnya. Pagi harinya, Linda terbangun di mana ia merasakan ada pergejolakan di perutnya. Ketika dilihat, bayi dalam kandungannya bergerak-gerak. Linda bergegas memanggil suaminya karena apa yang ia alami sepertinya tak wajar. Zaidi yang datang pun segera membawa istrinya pergi ke klinik terdekat. Dokter yang memeriksa memberitahu jika apa yang terjadi cukup membingungkan. Linda seharusnya tidak mengalami hal itu di usia kandungannya kini. Bayi dalam kandungannya pun normal, namun yang aneh perut Linda terlalu besar dan hal itu membuatnya sedikit kebingungan. Zaidi pun menanyakan apa yang harus ia lakukan kini. Dokter memberitahu jika ia akan mengirimkan beberapa hasil pemeriksaan kepada dokter kandungan dan akan berkonsultasi lebih lanjut. Hasil dari laporan itu akan ia beritahukan pada Zaidi sesegera mungkin. Setelah selesai periksa ke klinik, Zaidi bergegas mengantar istrinya pulang dan ia berangkat mengajar di sekolah. Siang harinya, hujan lebat mengguyur rumah Zaidi. Zaidi yang berada di sekolah pun menanyakan keadaan dari Linda yang berada di rumah seorang diri. Linda memberitahu sang suami jika dirinya baik-baik saja dan meminta Zaidi untuk tidak terlalu khawatir padanya. Setelah menutup telepon dari suaminya, Linda mendengar suara tawa bayi dari kamar dan ia membuka kamar itu secara perlahan dan melihat penampakan mengerikan di mana nenek tua sedang menimang bayi di depannya. Melihat penampakan mengerikan itu, Linda bergegas lari keluar di tengah hujan yang sangat deras. Suara-suara mengerikan terus terdengar di telinga membuat Linda semakin ketakutan dibuatnya. Ia terus berlari tak tentu arah hingga sampai di pagar gerbang depan. Asman yang kala itu berada di sana melihat Linda yang tiba-tiba jatuh pingsan. Segera ia melompat pagar untuk menolong gadis yang tengah hamil tua itu. Tak berselang lama, Linda sudah sadar di mana ia ditemani oleh istri Asman dan juga Pak Man. Asnan memberikan air yang sudah dibacakan doa. Setelah Linda meminum air itu, Asnan bergegas pamit pulang dan meminta Pak Man untuk mencari dirinya jika mereka membutuhkan bantuannya. Tak berselang lama, Zaidi pulang setelah mendapat kabar jika Linda pingsan. Malam harinya, Zaidi masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Man yang masih berada di rumah Zaidi pun pamit untuk pulang. Zaidi menanyakan tentang ustadz yang menolong istrinya. Pak Man menjelaskan jika ustadz itu dulunya membuka praktek pengobatan Islam di pasar, namun karena suatu kasus, warga mulai mengusirnya. Pak Man menjelaskan jika ustadz itu dituduh telah menggunakan ilmu hitam karena melakukan pengobatan hingga membuat pasien mati, dan pasien itu adalah anak perempuan dari Lekman, sang tetua kampung. Zaidi pun kini mengerti alasan dari Lekman yang sangat membenci ustadz itu. Pak Man pun balik bertanya kenapa Zaidi tidak memberitahu istrinya tentang sejarah dari nenek Zaidi. Menurutnya Linda berhak tahu karena ia seperti menanggung semua hal yang terjadi di masa lalu. Zaidi sebenarnya kebingungan ketika hendak cerita karena ia sendiri tak begitu percaya dengan benda-benda gaib. Sebelum kembali, Pak Man pun menyarankan Zaidi untuk datang sendiri ke Ustadz Asnan agar lebih tahu tentang apa yang terjadi. Linda kala itu yang tertidur pulas kembali merasakan gangguan yang mengerikan. Ia melihat sosok makhluk mengerikan yang tengah memakan bayinya. Makhluk itu terus menampakkan wujud mengerikan hingga membuat Linda terjatuh dari ranjang. Benda gaib itu terus mengejar hingga Linda pun berteriak ketakutan memanggil Zaidi yang berada di luar kamar. Zaidi yang mengetahui istrinya berteriak histeris mencoba menenangkan Linda dan memberitahu jika tak terjadi apa-apa. Linda terus berteriak jika ada makhluk yang menggigit kakinya. Setelah Zaidi menenangkan Linda, sosok benda gaib itu pun menghilang dan kaki Linda tak terluka sama sekali. Di malam yang telah larut itu pun Zaidi datang ke rumah Ustadz Asnan. Kedatangannya adalah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Semenjak kandungannya masuk ke usia 5 bulan, hal-hal tak masuk akal mulai terjadi. Asnan memberitahu jika ia tak ingin terlibat ke dalam permasalahan Zaidi. Ia meminta Cikgu Zaidi untuk mencari orang lain yang bisa membantu. Zaidi yang kebingungan pun bertanya apakah istrinya terkena sihir atau akibat dari perjanjian Saka dari mendiang neneknya. Asnan pun memberikan petua jika obat paling ampuh adalah bertobat kepada Allah.
Mendengar penuturan itu, Zaidi pun kembali menanyakan apakah istrinya melakukan hal yang dilaknat Allah. Ustadz itu tak mau menjawab dan langsung meminta Aznan untuk mencari tahu karena kini ada banyak rahasia yang terjadi di dalam rumah Zaidi. Dalam perjalanan pulang, Zaidi mulai memikirkan perkataan dari Pak Ustadz. Ia berbalik arah dan pergi ke rumah Lekman, tetua kampung. Zaidi yang masuk ke dalam ruang tamu melihat foto dari anak perempuan Lekman. Lekman menanyakan kedatangan Zaidi malam-malam ke rumahnya. Zaidi bertanya sejarah lain dari rumah selain saka peliharaan neneknya. Lekman menjelaskan jika selama 5 tahun rumah itu kosong tak berpenghuni. Selain itu, sudah tak terdengar lagi tentang saka peliharaan dari nenek Zaidi. Ketika Zaidi mencoba bertanya apa yang terjadi pada anak dari Lekman, sayangnya pria tua itu justru marah dan meminta Zaidi untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Ustadz Aznan karena pria itu adalah pengamal ilmu hitam. Malam itu, Zaidi yang sudah sampai rumah melihat Linda yang berlari keluar dengan penuh ketakutan. Zaidi bergegas mengejar istrinya itu hingga tiba-tiba Linda pingsan di depan gerbang. Zaidi bergegas menggendong Linda dan membawanya masuk ke dalam rumah. Namun ketika masuk ke dalam, Linda sudah ada di sana menyambut kepulangan suaminya. Ternyata Zaidi menggendong makhluk yang mengerikan, namun untungnya semua apa yang ia alami hanyalah mimpi di mana Zaidi ketiduran di dalam mobil. Pagi harinya, Zaidi meminta Linda untuk beristirahat lebih banyak. Linda kebingungan karena usia memasuki 7 bulan namun tubuhnya terasa lebih penat. Zaidi kala itu melihat ada luka mengerikan di punggung istrinya. Ia bergegas membawa ke klinik. Dokter yang memeriksa menjelaskan jika apa yang terjadi pada Linda hanyalah sebuah alergi ketika hamil. Dokter memberikan obat anti alergi untuk sementara waktu. Malam itu Linda masih kepikiran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Zaidi datang dan meminta istrinya untuk segera tidur, namun Linda memilih untuk mencari angin terlebih dahulu. Linda mengalami bayangan mengerikan di mana ia melihat dukun tengah memantrai sesuatu. Linda pun terbangun di pagi harinya dan mendengar bisikan-bisikan mengerikan. Ia memanggil Zaidi hingga berteriak histeris. Zaidi datang dan berusaha menenangkan Linda yang tiba-tiba mengaku ketakutan dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sini. Pagi itu, ibu dari Zaidi datang. Zaidi terkejut karena merasa akan terjadi pertengkaran. Ibu Zaidi langsung menyindir Linda yang masih tidur dan tidak menyiapkan sarapan untuk anaknya. Linda kala itu masih berada di kamar mandi dan mendapati luka di punggungnya semakin teruk. Zaidi mendatangi istrinya dan memberitahu jika ibunya datang. Linda yang kebingungan pun berusaha untuk menutupi luka yang ada di tubuhnya. Sang ibu yang menunggu di ruang tamu merasakan ada bisikan-bisikan gaib. Zaidi berpamitan untuk berangkat kerja dan meminta emaknya untuk menginap malam nanti. Setelah Zaidi pergi, emak kembali merasakan hal yang tak beres dan melihat Linda dalam rupa yang mengerikan. Ia sampai menjatuhkan foto yang dipegangnya. Emak merasakan ada hal yang tak beres dan justru menuduh Linda telah mengguna-guna dirinya. Linda membantah telah melakukan hal yang tak elok. Emak mengungkapkan kegelisahannya semenjak masuk ke dalam rumah. Ia merasakan seperti ada yang memperhatikannya. Mendengar penuturan itu, Linda juga menambahkan jika ia merasakan hal-hal yang tak masuk akal selama tinggal di rumah itu. Ia juga tak mengerti apa yang terjadi. Emak kembali menuduh Linda yang telah berbuat sihir pada Zaidi. Siang harinya, emak berpamitan untuk pulang dan tak jadi menginap. Zaidi kembali mendatangi Ustadz Aznan untuk meminta bantuan. Sayangnya, Ustadz itu kembali menolak karena apa yang Zaidi hadapi berhubungan dengan aib orang lain dan ia tak sanggup untuk melakukan itu. Ia meminta Zaidi untuk segera mencari orang yang mampu menyembuhkan Linda sebelum terlambat seperti anak dari Pak Lekman. Zaidi yang penasaran menanyakan apa yang terjadi pada anak Pak Lekman. Ustadz pun menolak menjawab dan meminta Zaidi untuk bertanya sendiri pada Pak Lekman. Zaidi yang sampai rumah pun langsung menghampiri Pak Man dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Lekman dengan Ustadz Aznan.
Pak Man pun akhirnya terpaksa bercerita. Dulu anak dari Lekman mengandung anak dan hendak melahirkan, namun kondisi dari anak Lekman tampak mengerikan. Lekman kala itu meminta bantuan dari Asnan untuk menyembuhkan anaknya. Asnan memberitahu jika anak dari Lekman telah berbuat kesalahan karena telah membuat perjanjian dengan Bomoh pengguna ilmu hitam. Sila, anak dari Lekman pun meminta maaf dan mengaku jika ia pergi ke Bomoh untuk bisa hamil karena suaminya akan meninggalkan Sila jika ia tak mampu memberikan keturunan. Lekman pun meminta tolong pada Ustadz karena jika warga tahu ia akan malu. Ustadz pun berusaha membantu sebisanya. Ia membacakan doa, namun sayangnya Sila meninggal bersamaan dengan bayi yang keluar dari perutnya. Semenjak itulah Lekman menfitnah Ustadz karena tak berhasil menolong anaknya dan agar ia terbebas dari rasa malu. Zaidi pun kebingungan dan mempertanyakan hubungan dari kasus anak dari Pak Lekman dengan istrinya. Apa yang sebenarnya Ustadz Asnan ingin beritahu padanya? Zaidi malam itu menghampiri istrinya untuk melihat keadaan. Linda memberitahu jika dirinya baik-baik saja hingga tiba-tiba ia melihat sosok hantu wanita yang menatapnya. Linda teringat ketika ia pergi ke Bomoh untuk meminta agar bisa hamil dan mempunyai keturunan. Linda tiba-tiba merasakan lemas dan mulai tersungkur. Zaidi membantu istrinya untuk berdiri dan segera mengambilkan air minum. Linda bergegas masuk ke dalam kamar. Zaidi pun menyusul masuk ke dalam kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Linda kala itu menangis dan langsung minta maaf. Zaidi tak mengerti apa yang tengah dibicarakan istrinya. Wajah Linda kala itu sudah mulai terlihat mengerikan. Linda pun berkata jujur dan memberitahu jika anak dalam kandungannya bukanlah anak dari Zaidi. Pria itu jelas kebingungan karena jika bukan anaknya, maka anak siapa? Linda memberitahu jika ia pergi ke Bomoh untuk meminta agar bisa hamil. Linda pun sanggup menerima syarat karena sudah bertahun-tahun ia dicaci maki karena tak mempunyai anak. Bomoh itu pun menggarap Linda agar bisa mengandung. Zaidi yang mendengar semua pengakuan dari Linda tak percaya sang istri mengkhianatinya. Linda pun berteriak dan menjelaskan jika ia tertekan karena selalu dihina oleh mertuanya sendiri karena tak mempunyai anak. Emak selalu menyalahkannya, sementara Zaidi tak bisa melindungi istrinya sendiri dari perkataan buruk emaknya. Zaidi terus memarahi Linda yang telah berbuat curang padanya. Linda meminta maaf dengan sangat, namun Zaidi bersikeras untuk pergi meninggalkan Linda. Tiba-tiba pintu terbuka di mana sosok Saka peliharaan sang dukun ada di sana. Dukun itu menangkap Linda dan hendak mengambil bayi yang ada di dalam kandungannya. Zaidi berusaha menyelamatkan istrinya, namun dukun itu terus menghalangi hingga Zaidi diusir dari kamarnya sendiri. Di dalam kamar, Linda sudah terkepung oleh sosok Saka peliharaan dari sang Bomoh. Zaidi yang berada di luar kamar terus berteriak hingga Pak Man datang menghampiri. Mereka berdua mencoba membuka namun tak membuahkan hasil. Bomoh karena itu berusaha mengeluarkan anak dari dalam kandungan Linda. Di saat yang bersamaan, Ustadz Asnan datang bersama dengan ibu dari Zaidi. Pak Man langsung memberitahu jika semua jendela dan pintu terkunci hingga ia tak bisa membuka sama sekali. Zaidi meminta tolong pada Asnan untuk membantu istrinya. Pak Ustadz membacakan doa hingga Asnan meminta Zaidi untuk azan. Allahu Akbar Allah. Segera Zaidi azan hingga Bomoh itu mulai merasakan kesakitan. Bayi dalam kandungan Linda sudah berhasil keluar namun masih bisa selamat. Pak Man mencoba membuka pintu hingga Pak Ustadz dan Bomoh pun mulai bertarung satu sama lain. Pak Ustadz pun berhasil mengusir dukun itu pergi menjauh. Anak dari Linda juga berhasil selamat. Linda meminta maaf pada Zaidi atas apa yang telah terjadi. Sayangnya Linda tak bisa selamat dan mengembuskan nafas terakhirnya. Hari berikutnya warga sudah berkumpul mendoakan arwah dari Linda. Lekman datang dan meminta maaf pada Ustadz karena selama ini telah menfitnah Pak Ustadz hingga diusir dari kampung. Ibu dari Zaidi juga meminta maaf karena selama ini ia meminta Zaidi untuk menceraikan Linda hingga hal mengerikan itu terjadi. Ustadz Asnan menjelaskan jika apa yang terjadi pada Linda tak ada hubungannya dengan nenek dari Zaidi yang memelihara Saka atau rumah yang berhantu.
Semua itu terjadi karena Linda yang melakukan perjanjian dengan syaiton. Zaidi kini mengerti ketika Ustadz mengatakan semua itu ada hubungan dengan seseorang yang ternyata itu adalah istrinya sendiri. Bayi dari Linda pun diberikan pada Zaidi. Emak memberitahu jika bayi itu tak bersalah dan kasihan dengan apa yang terjadi. Zaidi dengan ikhlas menerima anak dari hasil pergulatan antara istri dengan Bomoh. Beberapa tahun kemudian Zaidi menamai anaknya Linda. Ia mengajak Linda untuk berangkat sekolah. Linda kala itu tengah asik bermain dengan ibunya. Arwah Linda terlihat masih berada di rumah itu dan tersenyum melihat apa yang tengah berlaku. Dan film pun berakhir. Semua kekacauan ini dimulai dari ibu Zaidi yang menuntut Linda untuk mempunyai anak. Bahkan ibu mertua dengan tega meminta anaknya agar menceraikan Linda dan mencari istri baru. Linda yang tertekan pun memilih jalan pintas dengan meminta bantuan dari Bomo untuk bisa hamil. Sayangnya, Bomo itu mempunyai niat buruk karena akan mengambil anak dari Linda untuk dijadikan bahan penambah kekuatan ilmu hitamnya. Seandainya jika ibu dari Zaidi tidak memaksa Linda punya anak dan Zaidi lebih tegas pada ibunya, maka semua khurafat itu tak akan terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.